Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan kepada teman kanan kiri, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih setia-Nya tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih, kita mau satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa buat setiap kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai saat ini. Terima kasih sebagai ucapan syukur kami. Sore hari ini kami datang dengan kerinduan menyembah dan menyenangkan hati-Mu. Engkau yang melayakkan dan Engkau mengurapi setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak pernah terukur kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya buat setiap kita. Dipuji dan disembah.
segala pujian pengagungan kami. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa. Sambil angkat tangan kita katakan sekali lagi, layak Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan
karena kami mau mengecap segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, amin. Berapa banyak kita percaya bahwa Allah kita baik, amin Bapak Ibu. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita memelihara kita, amin Bapak Ibu. Haleluya, Dia Bapa yang baik buat kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 sampai selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, Dia sahabat kita, amin Bapak Ibu. Dia sahabat sejati buat kita. Mari sama-sama lebih lagi Bapak Ibu. Hop, hop, hop. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Ku dapat lakukan
buatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, kami percaya Kau dahsyat buat hidup kami, Tuhan. Kau sahabat kami, Kau setia buat kami, Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari Bapak Ibu tepuk tangan yuk. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Kau berada bersama kami, Tuhan. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari beri kemuliaan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selamanya. Haleluya, tinggikan Dia, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Yesus sahabat kita sampai selamanya, amin. Biarlah sore hari ini kita mau katakan, Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Karena itu yang menjadi kerinduan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku
isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Biar jemaat akan menaikkan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidup. Mari biarlah setiap hati yang mengasihi Tuhan katakan pujian ini dengan tangan terangkat. Kita mau katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi. Ini hati jemaat yang rindu untuk mengasihimu, yang mau katakan kami mau terus mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
Dengan kasih saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kesempatan kami boleh beribadah, kesempatan kami boleh datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk setiap tarikan nafas yang masih gak bayar. Untuk setiap makanan yang selalu Tuhan sediakan gak pernah terlambat. Untuk setiap bahkan kenyamanan yang Tuhan masih izinkan kami semua nikmati. Untuk setiap keluarga yang kami masih bisa kasihi dan mengasihi kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Untuk setiap kekuatan kami bisa datang pada Tuhan. Sampai kami ada di dalam gedung ini. Ataupun kami yang ada di rumah dimanapun berada. Masih punya kekuatan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami mau buka hati kami kepada Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan bicara kepada setiap kami dan sampaikan isi hatimu. Apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Saya minta Ken tetap di situ boleh ya, main piano boleh ya, boleh. Atau Pak John aja, salah satu deh, pokoknya ya. Ken ya boleh. Oke, Puji Tuhan saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang kuasa dari ucapan syukur. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat mendasar. Bahwa ada kuasa yang luar biasa dari yang namanya ucapan syukur. Saudara, nah ucapan syukur itu apa sih? Sederhana saudara, ucapan syukur adalah ekspresi kita menghargai sebagai balasan terhadap kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Pada waktu kita bersyukur artinya kita itu menghargai apa yang Tuhan itu berikan kepada kita. Sesederhana itu. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Slide-nya yang selanjutnya aja, nggak usah dikasih itu tulisan itu. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di situ ada dikatakan di dalam segala hal. Yang artinya mau keadaan itu baik, mau keadaan itu jelek, Tuhan bilang kita ini perlu mengucap syukur. Tidak diperlukan sebuah keadaan khusus buat kita itu bersyukur. Karena Tuhan bilang segala keadaan. Artinya begini juga, bahwa segala keadaan yang sedang terjadi ini jadi kesempatan untuk bersyukur. Kalau kita masih bisa menikmati kesempatan buat bersyukur. Kalau kita masih punya kesempatan buat bersyukur, meskipun waktunya mungkin pendek, tapi kita masih punya, artinya kita masih bisa untuk bersyukur. Ada banyak hal dalam hidup kita yang sebetulnya kita ini bisa syukuri.
Nah, pertanyaannya gini sekarang saudara. Apa sih dalam hidup saudara yang sampai hari ini masih ada yang saudara bisa syukuri? Saudara pikir dulu. Sebutkan 5 hal dalam hidup saudara yang saudara sampai hari ini masih bisa syukuri. Sudah ketemu 5 saudara? Wah, langsung ada yang cepat, langsung 5. Ada yang belum ketemu 5? Yang sudah ketemu 5 angkat tangannya saudara. Yang belum angkat tangan berarti belum ketemu. Sudah ketemu apa belum? Ada banyak orang berkata begini, pokoknya aku sepanjang aku di ibadah aku taruh tanganku di kelek aja dah. Itu saudara ya. Pokoknya aku gimana gini terus. Jadi nanti waktu terakhir kita kan toh masih namaste. Yang bahaya kalau kita udah gak namaste saudara ya. Habis dari kelek itu langsung sampai di tangan kita saudara ya. Saudara, ada orang tuh sulit loh menyebutkan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena kayaknya tuh semua tuh kayak udah biasa gitu, kayak gak ada rasa lagi. Dulu kita berkata bahwa, oh Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih aku yang namanya pekerjaan. Tuhan membuat aku ini bisa punya pekerjaan yang tadinya aku gak punya pekerjaan. Tapi hari ini kita bisa berkata begini, Tuhan kenapa pekerjaanku kok kayak gini? Kenapa pekerjaanku udah enak kayak orang lain? Bosku gak enak seperti bosnya orang lain. Gajiku gak sebanyak orang lain. Dulu kita bisa bersyukur banget. Tapi hari ini kita bisa tiba-tiba kehilangan syukur itu. Tahukah saudara, pekerjaan yang saudara hari ini anggap berat saudara. Pekerjaan yang saudara hari ini tidak hargai itu. Mungkin itu adalah impian orang lain yang tidak punya pekerjaan. Dan dia dengan rela hati mau menggantikan tempat saudara. Kalau saudara boleh. Ada banyak orang berkata bahwa Tuhan kirimkan aku jodoh Tuhan. Anak-anak muda, oh aku minta jodoh yang gini, yang gitu, yang gini, yang gitu. Kita punya banyak kriteria. Lalu ketika kita dipertemukan, kita diberkati dalam pernikahan. Aduh senang sekali. Tuhan terima kasih Tuhan untuk istri yang Tuhan kirim. Terima kasih buat suami yang Tuhan kirim. Tapi dengan berjalannya waktu saudara ya. Melek mata dan pikiran kita bukan terima kasih Tuhan untuk suami yang kita punya, istri yang kita punya. Melek moto kita pikirannya gini, wong iki meneh. Gitu saudara ya, wong iki meneh. Dulu didoa-doakan. Tapi hari ini tiba-tiba yang dulu jadi ucapan syukur bisa hilang ucapan syukurnya. Manusia tuh kebanyakan kita merasa bahwa beban kita merasa bahwa hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang tidak pantas disyukuri. Padahal firman Tuhan berkata begini, dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya mau itu enak, mau itu enggak enak. Mau itu menurut saudara baik atau menurut saudara itu kurang baik. Bersyukur dulu. Dulu kita dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta bersyukur. Sampai di satu waktu kita 1 juta itu kita merasa kita gak bisa bersyukur lagi. Kapan kita gak bisa bersyukur saudara? Waktu kita lihat tetangga kita, loh lah kok 1,5 juta, aku kok 1 juta. Nah gitu kan saudara ya, dikasih Tuhan 1,5 juta, kita lihat lagi, loh lah dia kok bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Oke, Tuhan kasih 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta tiap bulan. Berapa banyak dari kita yang hari ini kalau saudara dikasih Tuhan 10 juta tok, saudara merasa bahwa itu ada sebuah hukuman? Ada saudara? Ada, banyak. Kita lupa yang namanya mengucap syukur. Saudara, waktu saat berat, gunakan itu sebagai sebuah kesempatan untuk bersyukur. Sebab respon kita di masa yang sangat gak enak itu sangat menentukan. Waktu kita berhasil meresponi hal yang gak enak di kita itu dengan ucapan syukur. Bukan hal yang jahat, bukan atas kejahatan loh ya saudara ya. Bukan atas hal-hal yang dosa, itu bukan saudara. Tapi hal-hal kondisi yang bagi saudara itu gak nyaman, itu gak enak. Itu bagi saudara itu sesuatu yang saudara gak mau. Tapi saudara bersyukur, respon itu menentukan apa yang saudara akan dapatkan di masa penuaian saudara sendiri.
Nah kebanyakan dari kita saudara di masa berat itu kita mintanya dihibur. Artinya begini, kamu kan tahu aku ini sedang mengalami masa yang berat. Harusnya kamu menghibur aku dong. Gitu. Banyak orang kalau mengalami masa berat tuh menuntut orang lain menghibur. Harusnya kamu sebagai suami kamu ngerti dong, istri ini capek seharian, gitu kan saudara ya. Sementara suami sama, kamu sebagai istri tuh harusnya kamu ngerti dong kebutuhan suami, perasaannya suami, pemikirannya suami, enggak terus kamu ngeyel terus. Dan itu udah pernah selesai saudara, karena yang namanya masa berat, manusia akan cenderung minta dirinya sendiri yang dihibur. Itu sebabnya juga banyak orang Kristen, dan termasuk saya, waktu masa berat saudara, kita datang ke gereja ngapain? Di gereja juga kita minta dihibur. Parah banget gak sih kita ini saudara? Kita ini kayak orang Kristen yang haus hiburan saudara. Di gereja kalau firman itu berkata, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Wah itu menghibur kita, amin. Begitu firman-Nya berkata begini, peduli kepada jiwa-jiwa. Kita langsung ngomong gini, orang ngerti masa abote kayak ngene kok disuruh peduli pada jiwa-jiwa. Saudara, kita jadi di gereja firman yang kita terima tuh berpilih saudara. Kalau itu menghibur, mari kita terima. Kalau itu menuntut, kalau itu merubah, harus merubah. Kalau itu membuat saya tidak nyaman, mari kita lemparkan ke tetangga kita saja. Oh firman ini cocok buat mantuku. Firman ini cocok buat orang tuaku. Firman ini cocok buat istriku. Gitu saudara. Kita lempar-lempar aja kalau nggak enak. Karena kita cuma mau yang terima yang dihibur. Oh Tuhan itu mengerti isi hati kita. Tuhan itu tahu keadaan kita. Amin. Saudara ya gitu ya. Kalau dibilang Tuhan mengerti, Tuhan menghibur, Tuhan memberkati cepat kita. Tapi begitu Tuhan berkata, aku mau membentuk hatimu. Belajar ngampuni dengan tulus. Aduh Tuhan, Tuhan ini pasti salah ngomong. Firman ini cocoknya buat musuhku supaya mengampuni aku. Firman ini cocoknya, firman tentang memberi, cocoknya buat yang kaya. Makanya yang kaya nanti jadinya makin kaya kalau gitu caranya saudara. Waktu pujian dan penyembahan, berapa banyak pujian penyembahan kita naikkan. Dan kita tuh punya mental yang sama. Kita itu maunya dihibur. Gak salah loh saudara, gak salah lagu-lagu pujian yang bicara tentang hati, bicara tentang Tuhan yang baik, bicara tentang Tuhan yang menghibur kita. Itu enggak salah. Tapi kalau kita berhenti di situ, jangan-jangan akan ada di satu waktu di mana kita bahkan merasa pujian penyembahan itu kalau enggak enak. Nah gitu kan saudara ya, pikiran gini, pujian penyembahan kok enggak enak. Baik, pujian penyembahan kok enggak ngangkat. Pujian penyembahannya kok enggak wah ini pasti song leadernya. Pasti pemain musiknya. Saudara saya kasih tahu. Pujian dan penyembahan tidak pernah didesain untuk menyenangkan kita. Saya ulang. Pujian dan penyembahan tidak pernah didesain menghibur saudara dan saya. Pujian penyembahan didesain untuk dipersembahkan kepada Raja. Siapa yang mempersembahkan? Saudara dan saya. Jadi yang bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik itu saudara dan saya. Kita yang menghibur Tuhan, kurang lebih gitu saudara. Kita yang naikkan pujian, kita yang naikkan kekaguman kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang sibuk menghibur kita saudara. Nah itu akan otomatis waktu kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu otomatis surga ngerespon. Itu otomatis. Tapi gak bisa begini, oh pujian penyembahan mesti ngangkat dulu. Supaya kita ikut ngangkat, gitu kan saudara ya. Kita ikut jinjit, begitu jinjit sedikit karena pujian penyembahan sudah ngangkat, kita ikut langsung naik. Enggak saudara, itu udah pernah didesain cara seperti itu. Banyak orang juga yang karena ke gereja hanya minta dihibur, sehingga akhirnya menjadi tidak puas dengan gereja. Gak puas dengan pemimpin. Gembalaku, gembala FA-ku, pemimpinku, koordinatorku, ketua departemenku, yang ini di atasku, ini penanggung jawabku, si ini situ. Nah akhirnya karena gak puas, akhirnya pindah gereja. Saudara saya kasih tahu, waktu kita cuman mau dihibur saja, saudara mau kemanapun akan sama. Sebab gereja bertugas menggembalakan. Tapi itu bukan tujuan utama gereja untuk menghibur kita.
Kita di sini ini seperti rumah, saudara. Di mana semua kita ini adalah anggota dari rumah ini. Gereja ini bukan karier. Gereja ini bukan karir. Gereja ini rumah. Yang artinya begini. Kalau saudara habis dari kerja, saudara capek, saudara pulang kemana? Pulang ke rumah. Kalau saudara lapar, saudara pulang kemana? Pulang ke rumah. Pertanyaan saya, kalau di rumah habis gegeran, saudara dulu kita pernah kecil sama kecil, tuh Ken sama AL waktu kecil. Kalau sudah gegeran saudara ya, itu mamanya galak saudara, mamanya Ken sama AL itu. Ini anak dua pakai ciduk itu saudara, dicidui pantatnya, cetok gitu saudara ya. Karena ngapain? Mereka biasanya pertengkaran itu terjadi di kamar mandi saudara. Rebutan gayung lah, ciprat-cipratan akhirnya kena wajah, gak terima. Terus rebutan sabun, apa segala macam saudara. Dan itu terjadi biasanya di kamar mandi. Dan itu bikin saya jengkel sekali kalau sudah kayak gitu saudara. Dimarahi dua-dua, akhirnya ini yang saya lakukan. Tak cengkiweng dua-dua. Buah dan anak saya itu kan ya gendut-gendut semua saudara ya. Tapi tak kuat-kuatin, ini anak dua. Tak cengkiweng, tak angkat gini, tak masukin gudang dua-dua dalam kondisi masih basah saudara. Wes gak pakai baju-bajunan. Langsung seketika juga tak masukin gini, saya punya gudang itu yang isinya gak karu-karuan. Dan kalau lampunya dimatiin bener-bener gelap total gitu kan ya. Masukin cemplung jebuk bret terus tutup kunci saudara. Matiin lampunya, mamanya tunggu di luar saudara ya. Saya tunggu di luar dengan perkataan gini, mama tinggal aja, kalian berdua suka bertengkar, mama tinggal aja. Ini mulut doang saudara, mulut doang, orangnya di situ saudara. Mama tinggal aja, dah mama pergi, mama pergi. Habis gitu saya balik lagi situ saudara ya. Cuman mulutnya doang supaya suaranya kelihatan jauh gitu. Saya tunggu, papanya lewat. Gak mbok tok ke, saya bilang gitu, saya tunggu. Kira-kira saudara genap, kira-kira 5 menit, hampir 10 menit lah. Saya buka itu gudangnya. Tadinya kan nangis teriakan, wah mama aku takut, apa segala macam gitu saudara. Saya buka saudara. Saya lihat ini dua anak yang tadinya gebuk-gebukan, yang tadinya cakar-cakaran saudara. Dua-duanya dalam kondisi masih basah saudara, berpegangan tangan dengan saling, karena mereka takut saudara ya, mereka takut, mereka berpegangan tangan. Dan kalau saya cuma bilang gini, kalau suatu hari kalian berdua ngalami masa gelap, siapa yang kamu cari? Saudaramu sendiri yang kamu cari. Kayak gini loh rasanya. Saya mau tanya, kalau habis kayak gitu dimarahi, kira-kira minggat enggak? Pergi enggak? Enggak, karena ini rumah. Saudara di sini saudara bisa bertengkar, balik rumah lagi. Saudara kalau bertengkar saudara minggat. Walah minggatan ini berarti saudara ya. Ini generasi minggatan kalau begitu caranya. No, balik rumah. Balik lagi di rumah. Gak perlu kemana-mana, balik lagi, selesain. Lu nanti besok tukaran lagi, wes biasa. Emang rumah saudara gak pernah kayak gitu? Pernah tuh saudara ya? Kita sama istri, sama suami aja kita bisa bertengkar. Sama adik, sama kakak bisa. Sama orang tua kita bisa saudara. Tapi apakah kita terus akan pergi tinggalkan rumah? No, balik lagi pulang. Gereja ini adalah rumah. Gereja ini adalah rumah. Di tempat ini saudara diterima. Siapapun kita, saudara dirangkul, saudara dihibur. Tapi jangan berhenti hanya minta dihibur. Sebab gereja bukan itu tujuannya. Gereja tujuannya persis seperti rumah. Mendewasakan kita semua. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, waktu kita ini mengucap syukur di dalam segala perkara, maka artinya begini, kita ini sedang berkata bahwa semua yang terjadi itu karena Tuhan. Manusia tuh suka bikin kategori. Oh harus yang kayak gini dulu dong baru kita bisa bersyukur. Harus yang kayak gini dulu baru kita bersyukur. Padahal firman-Nya berkata mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya begini, waktu kita bersyukur kita sedang ngomong bahwa itu tuh Tuhan loh yang kerja. Tuhan terima kasih buat kesehatan. Artinya gini, Tuhan artinya Engkau yang kerja kasih aku kesehatan. Jadi aku berterima kasih. Tuhan terima kasih buat istri.
Terima kasih buat suami, buat keluarga. Terima kasih buat uang yang masih ada. Uangnya cukup gak tahu, tapi aku berterima kasih karena aku percaya Tuhan yang kerja. Aku mengakui Tuhan yang kerja. Artinya begini, semua yang ada ini asalnya dari Tuhan. Waktu kita bersyukur artinya kita sedang bilang gini, Tuhan sedang campur tangan atas hidupku. Waktu kita bersyukur artinya kita sedang berkata gini, ada kuasa Tuhan yang bekerja di hidupku. Waktu kita bersyukur artinya kita sedang bilang, aku ada dalam perencanaan Tuhan. Ada dalam perencanaan Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara nyanyikan sebuah pujian. D aja deh, ketinggian, maafkan aku. Lagunya sederhana banget, tapi kita kali ini mau ngomong dengan sangat-sangat sepenuh hati. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sambil buka tangan kita, yuk katakan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Katakan Tuhan, terima kasih. Matur nuwun. Gusti Yesus kula matur nuwun. 5 hal tadi yang kita ingat, bolehkah kita sambil tutup mata dan mulai katakan, Tuhan terima kasih buat 1, 2, 3, 4, 5 yang sampai hari ini aku masih bisa nikmati. Bolehkah sambil tutup mata saudara dan naikkan syukur saudara sendiri-sendiri. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami tahu bahwa sebetulnya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan kebaikan Tuhan yang kami gak bisa hitung. Hari ini kami cuma bawa 5 Tuhan. Tolong kami besok untuk melipat gandakan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, amin. Waktu kita sedang bersyukur, kita sedang mengakui bahwa itu Tuhan yang kerja. Artinya begini, kalau dibalik saudara. Berarti waktu kita nggak bersyukur, kita tidak mengakui Tuhan sedang kerja. Ulang. Karena kita bersyukur artinya itu kita mengakui Tuhan yang kerja. Kalau kita tidak bersyukur artinya kita sedang bilang, Tuhan kenapa engkau gak kerja? Seolah-olah Tuhan itu gak becus melakukan pekerjaan. Kayak gitu saudara. Nah kita ini seringkali kebablas. Seringkali kita ini kurang ajar sama Tuhan. Kita menuntut surga melakukan banyak hal. Karena kita pikir kita pantas menerimanya. Bukan. Surga memberikan kepada kita banyak hal itu karena surga berkemurahan kepada kita. Bukan karena kita pantas. Gak ada satupun yang pantas saudara. Itu sebabnya banyak orang lalu mulai berkata begini. Oh aku gak bisa bersyukur. Aku belum puas dengan apa yang aku terima. Aku belum puas dengan apa yang segini ini belum cocok diucapkan syukur. Saudara, Yesaya
17 ayat 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya gini, waktu kita nggak bersyukur, kita sedang berkata Tuhan nggak bekerja, artinya apa? Artinya kita yang sedang mengusahakannya. Dengan katanya gini, orang yang nggak bersyukur, orang itu hidup di dalam kutuk karena dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia sedang pikir bahwa Tuhan tidak ikut kerja dalam hidupnya. Dia sedang pikir bahwa dialah yang mengerjakan hidupnya. Nah saudara, hal yang kita terima, besarnya hal yang kita terima tidak menentukan ucapan syukur kita. Itu ironis banget buat manusia. Ternyata banyak hal, besarnya hal dalam hidup kita tidak menentukan ucapan syukur. Misalnya saudara, berapa banyak orang yang dikasih uang sama Tuhan, saya tadi bilang 1 juta tapi berucapan syukur berlimpah-limpah. Tapi ada yang dikasih 20 juta tapi tetap ngedumel sama Tuhan. Ada enggak? Ada. Berapa banyak orang, ada orang-orang yang punya istrinya cantik, sempurna, baik, sabar, halus. Wes pokoknya kalau di mata orang lain itu enggak ada kurangnya. Tapi dipilih sama perempuan lain, istrinya ditinggal, dipilih selingkuh sama orang yang sama sekali gak ada bandingan sama istrinya. Lu bisa gak? Bisa saudara. Ukuran nih punya istri cantik, sabar, baik, rohani atau apalagi saudara semua kasih saudara. Itu gak jaminan loh saudara ternyata. Gak jaminan. Punya suami yang baik, yang sabar, yang pengertian, yang romantis, yang kayak drakor saudara. Saudara jangan bilang yang kayak drakor. Wong bintang drakor aja rumah tangganya kocar kacir saudara. Itu udah princess dapat pangeran saudara ya. Pangeran dapat princess udah kelop banget di mata manusia. Berantakan enggak? Berantakan. Karena ukurannya enggak dari situ. Ukurannya enggak dari seberapa besar. Enggak dari seberapa baik. Jabatan yang baik, gereja yang baik, pelayanan yang baik. Anak-anak rumah tangga yang baik ternyata tidak menentukan besarnya ucapan syukur kita. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Ucapan syukur adalah sebuah penghargaan saja. Saya ulang dari yang awal tadi. Adalah rasa kita menghargai kebaikan Tuhan. Nah, mari kita akan buka dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17 kita akan baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" 19 terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perikop ini bicara tentang ada 10 orang kusta yang hari itu ketika dia dengar Yesus itu datang, mereka berteriak saudara. Kenapa mereka teriak? Sebab orang kusta tidak boleh dekat dengan orang biasa, itu adat. Dianggap itu penyakit menular, kutukan Tuhan dan tidak ada obatnya zaman itu. Jadi apa yang terjadi, orang yang kena kusta, orang itu harus dikeluarkan dari kemahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya. Saudara, dia makan dari apa yang ditinggalkan di padang-padang, dia makan dikirim orang, ya itu pokoknya di luar dari perkampungan. Bahkan kalau dia lewat saudara,
dan di situ ada orang, maka dia harus berteriak dari jauh, najis, 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 najis gitu. Dia ada tanda khusus di dahinya bahwa ini adalah kumpulan kusta, adalah orang kusta. Dia najis. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa waktu mereka ketemu Yesus, mereka dari jauh, mereka tahu, mereka gak bisa datang pada Yesus. Dia teriak, Yesus kasihani kami. Yesus berkata juga dari jauh, saudara, sama-sama dari jauh. Pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Arti perkataan itu artinya begini, orang kusta akan ketemu sama imam kalau dia sembuh. Dan siapa yang menyatakan kustanya hilang atau sembuh bukan dokter di zaman itu, tapi imam. Saudara, jadi dia datang ke imam artinya dia pasti sembuh. Di tengah jalan ketika 10 orang ini sembuh, saya percaya semua tahu dan semua sadar itu sembuh. Sebab yang namanya kusta itu mati rasanya. Kusta itu mati rasa nanti tato protol, jarinya protol. Dimulai dari semua ujung-ujung, nanti telinganya tato kroa, saudara ya. Ujung jarinya protol. Jadi ini orang kusta tuh enggak ada yang genep hidupnya. Dan rasanya itu adalah seperti baal atau kebal gitu saudara ya. Kebas bukan kebal, kebas. Jadi gak ada rasa gitu. Sementara mereka jalan, saya percaya 10 orang ini tahu semua. Karena yang tadinya gak ada rasa, tahu-tahu ada rasa. Wih, berasa lagi loh tangan ini. Kaki ini berasa lagi loh. Saudara bisa bayangkan kalau kita duduk di bawah lama, terus kita gelinggingan gak ada rasa itu saudara. Jalan saudara kita pasti udah beda jalannya. Tapi ini tiba-tiba dari jalan yang kayak gitu tiba-tiba, hey, aku bisa ngerasain kakiku, aku bisa kontrol kakiku, aku bisa kontrol tanganku, aku bisa rasain itu. Cuman 1 orang yang balik kepada Yesus. Dan firman Tuhan berkata begini, ketika dia balik, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saudara, waktu ada ucapan syukur, kita yang tadinya jauh, kita bisa ketemu sama Yesus. Ucapan syukur itu membuat kita yang jauh, itu tiba-tiba mendekat kepada Yesus. Mazmur 100 berkata, masuk gerbangnya bersyukur. Sudah tahu lagu itu? Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Masuk gerbangnya bersyukur, lagu itu dari Mazmur 100 saudara. Waktu kita mau masuk gerbangnya, caranya, hari ini kan kita gak lihat gerbang. Hari ini kan kita gak lihat bait. Tapi firman Tuhan kasih tahu caranya, bersyukur. Bersyukur itu seperti orang sedang masuk ke gerbang. Bersyukur itu seperti kita yang jauh. Tiba-tiba kita masuk ke gerbang dan firman Tuhan berkata, orang ini ketemu dengan yang paling penting dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia ketemu sama Yesus sendiri. Ucapan syukur membuat kita ketemu dengan Yesus. Dan firman Tuhan berkata begini, di bahasa Indonesia yang tadi kita baca, saudara, dia berkata bahwa ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini di Alkitab bahasa Indonesia. Di bahasa Aramnya saudara, dikatakan bahwa orang itu berteriak berkata, you are the Messiah, engkaulah Mesias itu. Loh ini belum ada yang ngomong soal Mesias-Mesiasan loh saudara. Orang ini tiba-tiba berkata, engkau Mesias. Engkau pembebas yang dinantikan Israel. Engkau pembebas yang dinantikan, yang dinanti-nantikan seluruh dunia. Engkau Mesias, artinya begini, ketika dia bersyukur, yang pertama dia ketemu Yesus, dan yang kedua dia dapat yang namanya pewahyuan sorga.
Tiba-tiba dapat aja pewahyuan surga itu. Waktu dia bersyukur, dia ketemu Yesus, dia terima pewahyuan. Dengan kata lain gini, kalau kita mau terima pewahyuan, gak bisa dari tempat lain, gak bisa dari Google, gak bisa dari ChatGPT, gak bisa dari mana-mana. Tapi yang pertama kita harus berasal dari Yesus. Dan bagaimana caranya datang pada Tuhan Yesus? Dengan kita bersyukur. Banyak kali hari ini yang namanya bisnis itu tidak bisa hanya sekedar kerja keras, modal banyak, tenaga lebih banyak, lebih pinter, nggak bisa. Diperlukan yang namanya pewahyuan. Saya ingin cerita seorang sahabat saya. Saya lupa berapa tahun yang lalu dia pernah cerita pada saya. Dia menceritakan bagaimana hidupnya dimulai. Rumah tangganya dimulai. Mereka berdua suami istri bekerja kepada ayah mertuanya suami, saudara. Nah, dia cerita bahwa hari itu kira-kira keluarga mereka tuh digaji sekitar 2 juta. Gitu. Dengan 1 anak gitu. Tapi dengan pengeluaran yang luar biasa banyak. Mereka pelayanan, mereka pergi kemana, mereka harus ini dan itu. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan. Jadi bagi mereka uang 2 juta hari itu, saudara, itu enggak cukup sama sekali hari itu, saudara ya. Dengan anaknya 2 kalau enggak salah waktu itu atau masih 1 saya lupa. Satu kali ini orang dalam kondisi yang seperti itu dia enggak pernah ngeluh dan dia enggak pernah bilang sama papinya, papi uangnya kurang. Dia enggak pernah, saudara. Dia tetap lakukan aja dengan sukacita, Satu kali Tuhan kasih dia berkat, yaitu dapat undian. Nah ini yang banyak dari kita ini terjebak di kepengen dapat undian, saudara ya. Dapat undian, dapat sepeda motor, benar-benar sepeda motor. Harganya sepeda motor hari itu kalau nggak salah 10 sampai 11 juta. Tapi waktu itu ada retret gitu. Dan suaminya berkata gini, aku digerakkan Tuhan. Suaminya tuh bukan orang yang khotbah gitu, enggak, orangnya biasa. Aku digerakkan Tuhan, suruh kasih motorku buat retret gitu. Saudara, ini gajinya 2 juta loh, saudara. Motornya 11 juta loh, saudara. Seharusnya kalau hari itu dia jual motornya, dia bisa pakai buat apa aja. Tapi istrinya berkata, sepakat, terserah. Kalau kamu merasa itu Tuhan bicara, kasihin aja. Istri itu gitu, saudara ya. Jangan, blonjonya nanti kurang. Enggak, saudara. Dia sepakat kalau istrinya mau melakukan sesuatu, suaminya mau melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Dikasihlah ini sepeda motor. Gajinya tetap 2 juta. Bulan depannya tetap 2 juta. Saudara ya. Tapi mereka berkata, tapi kami bersyukur. Dia bilang gini, aku enggak pernah sekalipun mengeluh. Aku juga enggak pernah sekalipun protes sama papiku. Berkata, kenapa anakmu dewe kok mau gajinya cuma 2 juta. Ini anaknya sendiri, saudara. Dengan berjalannya waktu, saudara, ini orang dua ini ajaib betul. Mereka orang yang melayani sungguh-sungguh. Mereka orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu kali Tuhan kasih dia pewahyuan. Yaitu apa? Kumpulin tutup botol. Saudara ya, kumpulin tutup botol. Sesederhana itu. Kumpulin tutup botol. Ngapain sih? Ya awalnya cuma iseng-iseng kumpulin tutup botol. Kumpulin tutup botol. Tiba-tiba ada undian. Bukan undian. Tiba-tiba ada berkata begini, sebuah produk dikatakan gini. Tutup botolnya akan berharga sekian rupiah. Jadi kalau kamu kumpulkan tutup botol, maka tutup botol itu bisa kamu kembaliin, kamu bisa uangkan tutup botol produk tersebut menjadi uang. Itu cuma sebuah kesempatan kecil, saudara. Dia berkata gini, pada waktu kami dengar itu, kami sudah punya tutup botol. Tapi tidak banyak. Tiba-tiba ini suaminya bisa dapat yang namanya pewahyuan. Nah ini namanya pewahyuan itu bondo bejo, saudara. Yang namanya pewahyuan tuh kayak gitu. Itu dia bisa ketemu sama orang si A, si B, si C. Tukang ngumpulin tutup, tukang ngumpulin tutup, tukang ngumpulin tutup. Orang ini setor tutup ke dia, dia bayar. Setor tutup ke dia, dia bayar. Dia ini semua tutup botol, saudara. Tutup kemasan tersebut. Dia kumpulin entah dari beberapa kota.
Saudara tahu berapa yang dia terima hari itu? Saya tanya, wah Tuhan itu memberkati, Tuhan itu enggak pernah, Tuhan itu lihatlah pergumulan kita selama ini. Iya saya tahu, tapi saya kan kepo, iya tapi dapatnya berapa? Ya pokoknya banyak, saya bilang gitu. Iya tapi dapatnya berapa? Saya kan kepo saudara ya. Saya paksa dia ngomong dan dia berkata sekitar 500 juta. Itu namanya pewahyuan. Dapat dari mana? Dari ketemu Yesus. Dari mana lagi? Dari bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita ketemu Yesus. Waktu kita ketemu Yesus, kita dapat pewahyuan, saudara. Bisa gitu loh, saudara. Saya bilang gini, sesimpel itu kalau Tuhan kerja. Bondo tutup botol gara kue sugih yo, saya bilang gitu. Saya ya heran, dia bilang gitu. Itu Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Halo hari ini saudara. Ketika kita yang kita butuhkan, gak sekedar kita ini, mungkin ini yang ketiga kita buka ya. Gak sekedar kita ini hanya datang ke gereja, tapi perlu naikkan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Dan hal yang ketiga, ucapan syukur itu membuat kita utuh. Membuat kita utuh. Firman Tuhan berkata, imanmu berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, imanmu telah menyelamatkan dan membuat engkau utuh. Make you whole. Membuat engkau jadi utuh. Saudara, waktu kita ini ketemu dengan Tuhan Yesus, maka pewahyuan ada. Jadi utuh dimulai dari ucapan syukur. Saya ingin menutup dengan Keluaran 17 ayat yang pertama. Keluaran 17 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat Tuhan, jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, sampai situ saudara. Ini perikop ini tentang ketika itu orang Israel, dia sampai di sebuah tempat yang namanya Elim, dan di Elim itu mereka mulai merasa semua tidak cukup. Mereka mulai merasa bahwa semua tidak baik. Mereka mulai merasa panaslah, gerahlah, apa segala macam saudara. Dan mereka, ya ini respon mereka mulai ngomel. Mereka mulai protes sama Tuhan. Mereka mulai berkata, Tuhan kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Gak ada ucapan syukur saudara. Boro-boro ucapan syukur. Yang ada malah nyala-nyalain Tuhan saudara. Tapi mari kita akan buka di dalam Matius 15. Ini adalah kontradik dari pasal yang kita baca. Atau kebalikan. Matius pasal 15 ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata, perikop ini tentang Yesus dengan 4.000 orang dan 4.000 orang kelaparan, sama-sama kelaparan. Ada 7 roti yang dikasih dan beberapa ikan kecil. Firman Tuhan ayat 36 berkata, sesudah itu ia atau Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Banyak orang itu, wah Tuhan melipat kali gandakan roti. Tuhan melipat kali gandakan roti.
Sederhana saudara, dimulai dari firman Tuhan 36 ayat 36 tadi dikatakan, ketika yang ada cuman 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sederhana, Tuhan angkat dan Tuhan ucapkan syukur. Pertanyaan saya, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Buat 4.000 itu cukup apa enggak saudara? Enggak cukup. 7 roti dan beberapa ikan kecil itu kalau anak saya yang makan saudara. Itu anak saya yang makan, mama papanya enggak makan saudara. Karena mereka makannya banyak-banyak. Saudara bisa bayangkan, ini orang zaman sekarang loh saudara. Zaman dulu makannya lebih banyak lagi, mungkin kayaknya sih gitu saudara ya. Karena kan kemana-mana jalan saudara, jadi mesti makannya lebih banyak. Nah itu cuma ada 7 roti dan ikan kecil-kecil ini buat apa? Kita bisa bilang, ini buat apa? Ini buat apa Tuhan? Ini loh Tuhan, enggak cukup. Tapi tahukah saudara, yang enggak cukup itu waktu diangkat dan diucapkan syukur, jadi cukup. Jangan angkat enggak cukup kita ini dengan marah, ngedumel, protes, bersungut-sungut. Tapi angkatlah itu dengan Tuhan, terima kasih. Hari ini mungkin yang ada di kita ini enggak cukup. Uang saudara enggak cukup. Kesehatan saudara limited, enggak cukup. Kehidupan rumah tangga saudara, kasih saudara, kemesraan dalam rumah tangga saudara ini sangat tidak cukup menurut saudara. Saudara saya kasih tahu, ada sebuah rahasia yang dapat membukakan segala yang ajaib itu, yaitu dengan bersyukur. Sebab waktu kita bersyukur, kita ketemu Yesus. Waktu kita ketemu Yesus, kita dapat pewahyuan. Pewahyuan itu tidak selalu berkata bahwa wow, selalu 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000, 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000, enggak selalu kayak gitu. Tapi ketika pewahyuan itu datang, kita tiba-tiba akan bisa melihat semuanya dengan beda dan tiba-tiba kita akan menjadi lebih dari pemenang. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah, yaitu seorang teman saya berkata begini, satu kali mamanya ini didiagnosa sakit. Sakitnya ini sangat sulit gitu karena nggak ada obatnya. Apa yang terjadi adalah tubuhnya tidak punya kemampuan untuk memproduksi darah. Jadi tubuhnya tuh nggak punya kemampuan untuk memproduksi darah. Jadi nanti tahu-tahu HB itu habis, terus dia harus ditransfusi darah. Saya lupa, nggak tahu HB, nggak tahu trombosit, nggak tahu apa, saya lupa. Pokoknya darah merah aja saudara. Terus jadi itu selalu terjadi begitu berulang terus. Udah dikasih apa segala macam tidak bisa karena itu terjadi dari sel dari bagian tubuhnya apa gitu yang bagian memproduksi darah, kalau nggak salah sumsum tulang belakangnya yang memproduksi darah dan itu rusak. Ketika dia menghadapi mamanya kayak gini, ini anak Tuhan loh saudara. Dia berkata gini, aku pada waktu ngadepi mamaku kayak gitu, aku merasa aku hilang harapan. Ini yang jadi pikirannya dia. Dia mau jual semuanya. Tak pikir dia mau mengobatkan mamanya. Enggak saudara, karena udah gak ada obatnya. Lalu dia mau minggat saudara. Lucu banget ini. Nanti satu kali lagi dia berkata gini, aku gak tahan dengan rasa sakit ini. Mana Tuhan, mana Tuhan. Nanti sebentar lagi dia berkata, aku gak tahan lihat mamaku sakit. Aku jadi merasa Tuhan itu mana yang katanya Tuhan itu ada atau enggak. Sampai di satu titik saudara. Ketika benar-benar dia hopeless, tidak ada pengharapan. Dan dia mulai bersyukur. Waktu dia mulai bersyukur saudara. Dia tiba-tiba melihat semuanya dengan beda. Hari ini mamanya masih enggak ditransfusi darah. Masih saudara. Tapi saya lihat teman saya ini. Dia punya wajah udah beda saudara. Dia punya pengharapan lagi. Dia punya cara pandang yang berbeda. Dia berkata begini, bahkan ketika dia dapat mujizat kecil untuk mamanya. Dia berkata, aku berterima kasih, aku bersyukur. Mamanya yang harusnya jadwalnya setiap 2 minggu itu saudara ya. Tiap 2 minggu poin darahnya tuh turun anjlok. Nanti kalau sudah 1 bulan
anjloknya tuh makin di bawah normal dan jauh saudara. Kalau udah harus ditransfusi banyak-banyak. Dan itu akan kembali setiap 1 bulan 1 kali gitu saudara. Transfusi berapa kantong langsung gitu saudara. Dia berkata gini, saya berterima kasih sama Tuhan. Bulan ini aku lihat mujizat, mamaku cuma turun 2 poin saja. Dan dokter juga mengatakan, luar biasa ibu, tetap semangat ya ibu. Dia berkata, aku lihat Tuhan bekerja sekalipun tidak dengan caraku, tidak dengan maksudku, tidak dengan standar dan kategoriku. Tapi aku bisa lihat Tuhan tetap bekerja dan aku berterima kasih sama Tuhan. Saya mau tantang saudara, berapa banyak dari antara saudara hari ini standar saudara mungkin Tuhan masih, saudara merasa bahwa aduh Tuhan ini masih kurang. Belajar dari Yesus yang kurang tadi, taruh sama-sama, angkat dan naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Istriku memang masih kayak gitu tapi aku berterima kasih. Terima kasih buat suami, buat anak-anak, buat keuangan, buat pekerjaan. Bahkan Tuhan buat dalam segala limit dan dalam segala kemepetan yang ada ini. Aku berterima kasih sebab aku tahu dalam segala kemepetan ini Tuhan bekerja. Amin saudara. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersamamu. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami bersyukur setiap hari Tuhan. Lewati masa apapun, kami sedang berpikir bahwa hey, Tanti ngomong sama dirinya sendiri, hey Tanti Tuhan sedang kerja. Lewati masa yang kami pikir itu udah enak, itu udah cocok. Kami bisa bilang sama diri kami sendiri, Tuhan sedang mengerjakannya bagimu. Roma 8 ayat 28 Tuhan, Engkau berkata bahwa di dalam segala sesuatu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan buat kami yang mencintai Engkau. Berapa banyak saudara mencintai Tuhan? Angkat tangan saudara. Tuhan, lihatlah Tuhan ini tangan-tangan orang yang mencintai-Mu. Kami tidak mau sekadar mencintai-Mu Tuhan. Tapi kami mau terus berterima kasih. Sebab kami tahu Tuhan yang kami cintai, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Tuhan sedang mendatangkan kebaikan. Tuhan, Engkau yang kami sembah. Tuhan yang kami percaya. Yang kepada Tuhan sajalah kami ini taruh pengharapan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerjakan keajaiban-Mu dalam kami. Kami tidak mau kehilangan kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kekaguman kami akan Engkau.
Kami mau terus menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami pulang dari tempat ini, di rumah, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada, ingatkan kami bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hari ini kami baru ketemu 5 hal untuk diucapkan syukur. Kami berdoa pulang nanti Tuhan dalam perjalanan. Ingatkan kami Tuhan, ada begitu banyak hal untuk bersyukur, ada begitu banyak hal untuk bersyukur. Bahkan hal-hal yang hari ini tidak kami dapatkan, yang kami juga masih bisa ucapkan syukur di atasnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati firman Tuhan ya. Kita akan perjamuan kudus ya, kita persiapkan dan mari kita mau bersama-sama ingat tentang karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini merupakan dasar yang utama untuk kita bisa mengucap syukur. Kita nggak pernah usahakan, kita nggak pernah bisa beli, kita nggak pernah bisa bayar untuk sebuah keselamatan. Yesus yang memulai semuanya ini. Dia naik ke atas kayu salib ya, untuk terjadinya sebuah pertukaran supaya kita diselamatkan, supaya hidup kita ini diubahkan Tuhan. Yang sakit kita disembuhkan, supaya kita diberkati, kita dipulihkan Tuhan. Ya, ini semua Tuhan sudah kerjakan. Kalau hari ini kita belum melihat apa yang menjadi harapan kita itu terjadi, kita punya dasar yang kuat untuk mengucap syukur. Sebab apa? Tuhan sedang mengerjakan perkara baik untuk saudara dan saya. Amin, amin. Ucapan syukur hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman, yang percaya kepada Dia. Amin. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Jangan sampai kita lakukan perjamuan kudus ini sebagai ini minggu pertama saja kita perjamuan kudus. Tapi saya berharap kita semua beriman, kita semua percaya pertukaran sudah Tuhan kerjakan. Dan mari kita mau buat hati Tuhan terharu. Sekalipun hari ini sakit, sekalipun hari ini kita kekurangan, sekalipun hari ini kita belum melihat sesuatu yang baik kita harapkan. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Amin, amin. Dan kita hanya bisa menerima apa yang kita imani. Haleluya. Karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Seorang penulis di mana mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, yaitu seorang Rasul Paulus. Dia berkata, sudah 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambil duri dalam dagingku ini, ambil utusan iblis yang menggocoh hidupku ini. Tuhan berkata, Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, supaya dalam kelemahanmu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Supaya jangan engkau sombong dan meninggikan diri, karena perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan. Rasul Paulus berkata tentang kasih karunia, kasih karunia. Di dalam kelemahan dia lihat kuasa Allah menjadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang akan meninggikan diri.
hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan usaha, bukan upaya, bukan karena kita, tapi anugerah semata-mata. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan kita kecil hati, tapi kita mau perjamuan kudus ini dengan percaya. Kita manunggal, kita sudah dimiliki Tuhan, hidup kita sudah menyatu dengan penebusan Tuhan. Saya selalu membayangkan Yesus yang disalibkan, tubuh yang diremukkan, dan tubuh saya ini, saya berkata, Tuhan aku udah menyatu di sana dengan penebusan-Mu. Sakit penyakitku tidak berkuasa atas tubuhku, segala kelemahanku tidak berkuasa lagi dalam hidupku. Sengat penyakit, sengat maut, sengat kejahatan tidak berkuasa atas hidupku. Sebab aku menyatu dengan tubuh-Mu yang telah dihancurkan, diremukkan karena aku. Amin, amin. Adakah di sini hati yang mau percaya buat Tuhan menjadi berkesan, terharu kalau ada anak-anaknya mengucap syukur. Tuhan senang bahagia kalau kita percaya dan kita bisa menikmati kuasa salibnya. Amin, amin. Dengan hati percaya, naikkan pujian ini sekali lagi, persiapkan hati kita. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita angkat roti ini. Pada waktu malam ia diserahkan, dia berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan, diremukkan karena kamu. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kita hormati karyanya, kita hormati pengorbanannya. Darahnya, nyawanya diserahkan karena kita. Syekapakaya rapasakaya. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan-Mu yang sempurna. Engkau sudah bayar kami lunas di atas kayu salib. Darah-Mu Tuhan membebaskan kami. Darah-Mu membayar lunas kami. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Darah Yesus yang mengalir atas tubuh kami. Tidak ada darah penyakit lagi dalam tubuh kami. Semuanya sudah ditebus sempurna oleh darah-Mu. Terima kasih buat nyawa-Mu. Kami boleh manunggal dengan Engkau. Kami berubah karena Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu sempurna atas kami. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Syakapakaya, Syekepakaya rapasatakaya. Mari kita bersyukur. Ke ramasandaya ramasekepaya ramasandaya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih
rencana baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu, dengan mengangkat tangan dengan hati yang percaya, dengan bersyukur. Kami percaya karya-Mu sempurna buat setiap kami. Kami menerima karya-Mu Tuhan. Pulihkan. Terus sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya nama syaka paya rama sadaya. Kami milik Tuhan. Sucikan-Mu kuasa salib-Mu, pulihkan-Ku kuasa salib-Mu, pulihkan-Ku kuasa salib-Mu, pulihkan-Ku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah terbaik Tuhan sudah berikan. Kami percaya apa yang Kau firmankan ya dan amin terjadi buat setiap kami yang percaya. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru bagi jemaat yang sudah dibaptis di hari Minggu ini. Untuk para wanita, mari hadirilah ibadah PWKI Blora pada hari Senin tanggal 4 September 2023 bertempat di GPDI Immanuel, Jalan Tentara Pelajar, nomor 29 Blora. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom Meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat berlindung.
kami bersyukur kepadamu. Biarlah ini menjadi sebuah minggu yang luar biasa. Kami mau dasari dengan ucapan syukur setiap pagi, bahkan setiap waktu. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih untuk persoalan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Supaya kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Iman kami boleh bertumbuh bagai batu karang yang teguh. Kami berdoa biar jemaat Tuhan di tempat ini menangkap sesuatu yang ilahi lewat firman Tuhan ini. Dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Mengenal Engkau dengan benar. Tuhan mengalami Engkau itu lebih dari apapun juga. Terima kasih, kami bersyukur berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan, yang melayani firman Tuhan, yang melayani song leader, singer, pemain musik, multi dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkat kasih karunia anugerah Allah melimpah-limpah. Dan Tuhan pakai lebih lagi, lebih baik lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan terima kasih seberapa berkat yang kami terima. Semuanya adalah berkat yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu terima kasih untuk kesempatan kami menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Satu tanda iman percaya kami kepada Engkau. Bahwa Tuhanlah yang membuka tingkap langit. Mencurahkan berkat dan menghadir setiap lalang-pelang. Tuhanlah yang memberi kami kekuatan menerima berkat, menikmati berkat dan mengatur dengan bijaksana. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk kota, untuk bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar rencana baik-Mu terjadi buat bangsa kami ini Tuhan. Anugerahkan keselamatan dan Tuhan, Engkau sendiri yang turut bekerja. Tuhan buat bangsa ini menjadi bangsa yang bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami tidak akan jalan sendiri. Tapi kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Dan kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Apa saja yang menjadi doa pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh lebih dari impian kami. Jauh lebih baik yang kami bisa minta dan doakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah rencana-Mu yang sempurna terjadi buat setiap kami. Dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, diberkati rumah tangga menjadi indah bahagia. Diberkati setiap usaha pekerjaan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibukakan pintu-pintu sumber-sumber yang baru bagi-Mu. Tuhan yang jalan di depan-Mu, Tuhan yang merintis jalan bagi-Mu, jejaknya mengeluarkan lemak bagi-Mu. Hari depan-Mu sungguh sangat baik. Engkau orang-orang muda yang luar biasa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk keturunan orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita melimpah atas kita. Semua kita diberkati Tuhan Yesus. Mari semua berkata, amin. Amin. Tuhan berkati, salam.